Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita masuk untuk IHSG Daily akhir pekan ya, di tanggal 6 Januari 2023 teman-teman. Dan seperti biasa untuk akhir pekan ini saya akan lebih banyak membahas seputar outlook market seminggu ke depan ya. Dan juga nanti saya akan memberikan beberapa pantauan saham yang menurut saya cukup menarik nih. So pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya agar kalian akan tinggal informasi seputar market setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ya ke dalam pembahasannya. Untuk hari ini kita lihat indeks kita kembali menguat teman-teman. Ini menguat 0,46% ya, di levelnya 6.585. Ini untuk sektor sendiri saya lihat untuk hari ini yang cukup menguat adalah dari sektor bahan baku ya, material, kemudian juga dari sektor energi teman-teman yang mengalami technical rebound. Nah kemudian untuk banking-bankingnya kita coba cek. Hari ini Bank BCA menguat tipis teman-teman 0,6% ya, setelah kemarin turun lumayan dalam. Lalu untuk Bank Mandiri hari ini melemah 0,2%. Kemudian Bank BNI ini melemah juga 1% teman-teman. Lalu untuk Bank BRI juga ditutup melemah 0,43%. Lalu kita lihat untuk kurs rupiah hari ini. Nah hari ini di angka 15.604 ya. Untuk sementara dalam minggu ini pergerakannya masih berkisar di antara range 15.500 sampai 15.600 teman-teman. Kemudian selanjutnya kita langsung melihat ke teknikal aja ya. Nah, di sini saya mulai dari time frame mingguan, teman-teman. Karena hari ini bertepatan juga dengan closingan time frame mingguan ya. Nah, secara time frame weekly, saya mau ingetin lagi ke teman-teman, kalau indeks kita itu masih bergerak dalam fase konsolidasi yang cukup lebar. Di sini di range di 6.500 kurang lebih sampai dengan 7.380-an. Jadi untuk sementara kalau misalkan market kita mengetes ke level 6.500 maupun ke 6.500 itu masih merupakan hal yang wajar teman-teman ya. Kita lihat lebih dekat lagi untuk closingan minggu ini. Kita lihat candlenya cukup panjang, efek dari yang kemarin teman-teman ya cukup terasa juga. Nah cuman secara closingan sebenarnya ya not bad lah ya, karena ada sedikit tarikan ke atas. Nah yang perlu diperhatikan adalah di sini untuk support teman-teman di level 6.600 ya. Ini merupakan support yang cukup penting untuk sementara bagi indeks kita. Kalau misalkan supportnya dijebol, maka kemungkinan akan menguji ke level 6.500 selanjutnya. Karena kalau misalkan saya pakai Fibonacci teman-teman dari swing low ke swing high-nya, di sini kita dapatkan untuk Fibo 1618-nya itu di level 6500-an. Jadi saya masih cukup yakin indeks kita masih bisa berpotensi untuk lanjut turun ya. Cuman dalam waktu yang mungkin bisa makan waktu yang bulanan teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan juga di sini garis EMA teman-teman. Ini yang hijau merupakan garis EMA 55. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sejak terakhir garisnya di break, kemudian ini 4 minggu terakhir secara candle untuk closingannya nggak berhasil di atas garis EMA ini teman-teman. Yang artinya garis ini sebenarnya berperan penting sebagai resisten ya untuk indeks kita di time frame weekly. Lalu saya tambahkan juga garis EMA yang lainnya. Di sini kalau kita perhatikan udah mulai saling bersilangan teman-teman, alias dead cross ya. Jadi ketika terjadi dead cross, ini merupakan potensi yang kurang baik sebenarnya. Artinya sinyal bearish udah mulai kelihatan teman-teman untuk indeks kita nih. So untuk potensi market dari time frame mingguan teman-teman, menurut saya pergerakannya masih cenderung akan koreksi ya, mungkin menguji ke level 6.500 lagi teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke time frame daily ya.
Nah, untuk time frame daily ini saya akan tambahkan satu garis. Nah, di sini. Nah, kita untuk daily hari ini dia mengalami technical rebound, teman-teman. Ini sempat menyentuh ke level 6598, tapi kemudian langsung terreject dan kembali menguat. Tadi sempat juga menguji ke level 6700 nih, tapi belum berhasil untuk ditembus. Nah, untuk sementara menurut saya pergerakan market seminggu ke depan masih konsolidasi, teman-teman. Cenderung bergerak dalam fase sideways-nya di 6600 sampai dengan 6700. Baru nanti selanjutnya akan menentukan arah, teman-teman. Entah dia akan ke atas ya, ataupun nanti akan ke bawah nih untuk menguji ke level 6500. Dan sedikit tambahan dari saya, teman-teman. Tadi kan kita bahas untuk skenario pertama ya, dan untuk skenario keduanya, apabila market besok itu langsung menguat ke atas level 6700, teman-teman, kemudian market bisa bertahan di atas level ini, maka ada potensi selanjutnya untuk kembali menguat ke atas, teman-teman. Mungkin menguji ke level 6800-an ya. Nah, itu untuk potensi sementara dari market kita, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pantauan saham ya. Untuk minggu ini, yang pertama ada Demas, teman-teman. Ini sebenarnya udah sempat saya mention juga ya, kurang lebih 2 minggu lalu. Nah, untuk Demas ini sebenarnya belum bergerak banyak, teman-teman. Dia masih bertahan di supportnya di 156. Ini merupakan support secara time frame weekly ya. Nah, kalau kita lihat secara weekly, ini Demas cukup berhasil bertahan di atas level 156, kurang lebih ini udah 4 minggu, teman-teman ya. Dia bertahan. Nah, kalau feeling saya mungkin minggu ini atau minggu depan ini mau gerak, teman-teman. Nah, secara potensi ada potensi bentuk double bottom, teman-teman, di sini. Tapi untuk konfirmasinya mungkin harus menembus level 180-an untuk konfirmasi terbentuk double bottom. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau spekulasi entry bisa dekat-dekat 156 ya, 157, 158 boleh, dengan batas cut loss-nya, stop loss-nya di level 155 ya kalau closing di bawah 156. Nah, itu yang pertama, teman-teman ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini LP juga sama yang seperti 2 minggu lalu saya bilang. Ini masih cukup menarik, teman-teman. Secara time frame weekly kita lihat minggu lalu dia berhasil break dari resistance pendeknya di 208, dan untuk minggu ini dia berhasil juga closing di atas 208, teman-teman. Secara daily sebenarnya pergerakannya masih konsolidasi ya di 202 sampai 220 kurang lebih. Nah, ini menurut saya masih ada kesempatan untuk bisa lanjut naik, teman-teman. Mungkin untuk entry-nya bisa dekat-dekat di 210 ke bawah ya. Nah, untuk cut loss-nya, stop loss-nya jika closingannya di bawah 200, teman-teman. Secara potensi untuk resist terdekat di 220, jika ini berhasil ditembus maka selanjutnya ke level 250-an, teman-teman. Nah, itu dia 2 pantauan saham dari saya untuk minggu ini, teman-teman. Dan by the way, ini disclaimer on ya, teman-teman. Kalian tetap harus lakukan analisa ulang kembali untuk segala keputusan trading kalian. Dan demikian untuk pembahasan IHSG daily hari ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa memberikan like di video ini. Dan happy weekend, teman-teman, untuk minggu ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.